Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh yang dirahmati Allah, marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan Alhamdulillah, berselawat dan kita rangkaikan dengan salam kepada Rasulullah seraya mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan membersamai surah Al-Kautsar, surah urutan ke-108, dan surah ini disepakati para ulama sebagai surah terpendek di dalam Al-Quran. Ketika kita membicarakan Al-Kautsar sebagai surah terpendek, maka tercermin di surah ini dalam 3 ayat yang ada, di 3 ayat yang pendek, bagaimana Allah Subhanahu wa taala di balik kata-kata yang terbatas ini ingin buktikan kepada kita Al-Quran itu sebagai mukjizat. Ketika Al-Quran turun pertama kali, orang-orang Arab mengatakan, qalu asatirul awwalin iktatabaha. Ini kan Quran sekedar dongeng. Lantas Allah tantang orang-orang Arab, Quran ini terdiri dari kata-kata dalam bahasa kalian. Falyatu bihadisin mithlih. Coba datangkan yang semisal dengan Quran. Kemudian orang-orang Arab gagal juga. Dikurangi tantangannya. Tidak perlu harus mendatangkan tandingan Quran 114 surah. Cukup fa'tu bi asyri suwarin min mithlihi muftariyat. Cukup 10 surah saja. Ketika ditantang dengan 10 surah pun, ternyata orang Arab yang terkenal dengan ketinggian nilai sastranya juga tak mampu. Maka dikurangi lagi tantangannya. Falyatu bisuratin mim mithli. Hendaklah didatangkan 1 surah saja untuk menandingi Al-Quran ini. Dan yang diminta Allah bukan surah terpanjang seperti Al-Baqarah. Kalau tak percaya, buat tandingan walaupun surah tersebut pendek. Bahkan surah terpendek dalam Al-Quran itulah surah Al-Kautsar. Jadi dari 3 ayat nanti kita akan perhatikan bagaimana keindahan bahasa dan betapa agungnya tujuan terangkai di balik 3 ayat yang sangat terbatas kata-katanya. Jamaah rahimakumullah, aspek kedua dari surah Al-Kautsar ini menarik untuk kita kaji di awal. Surah ini dalam beberapa riwayat menggambarkan tujuan diturunkannya adalah untuk menjadi tawar sedingin bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang nabi yang berdakwah, tidak semua orang senang sama nabi. Tidak semua orang mau menerima apa yang didakwahkan nabi. Sehingga ketika argumentasi Nabi yang begitu kuat tak mampu dipatahkan, yang dilakukan oleh para penentang risalah adalah mencoba menyerang Nabi dari sisi pribadinya.
Tak bisa ayat. Walaupun surah ini surah pendek, tak bisa dipendahkan apa yang menjadi dalil-dalil dan argumen. Sehingga orang-orang macam Abu Jahal, Abu Lahab, mereka berkata, biarkan saja Muhammad berdakwah. Toh Muhammad kalau meninggal nanti juga pasti akan dilupakan orang. Kenapa? Muhammad tak punya anak laki-laki. Di surah, ya, di momen Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah, Nabi sudah dikaruniakan Allah dari istrinya Khadijah 6 orang anak, 2 putra, 4 putri. Anak pertama Qasim meninggal dunia, lahir Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Kulthum, kemudian Fatimah. Termasuk anak laki-laki Nabi yang kecil ketika itu Abdullah meninggal juga. Dan inilah yang dijadikan sebagai target sasaran untuk menjatuhkan mental seorang pendakwah. Biarkan saja Muhammad berkuar-kuar, dia sebentar lagi tidak akan ada yang bawa nama bin Muhammad, dan Muhammad akan terlupakan dari catatan sejarah. Kata-kata ini walaupun bisa dikatakan sederhana, namun sedikit banyak sangat menggoncang Nabi Muhammad SAW, yang memang Nabi juga berharap memiliki keturunan laki-laki sebagaimana harapan setiap laki-laki. Di momen itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan 3 ayat. 3 ayat yang memberikan setawar sedingin, mengobati kesedihan yang meliputi hati Rasul, sekaligus mengarahkan Nabi untuk lebih banyak bersyukur dengan memperhatikan apa yang sudah Allah beri, jangan memperhatikan apa yang belum diterima. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang gagal untuk bersyukur itu kapan? Ketika dia fokus yang belum kupunya apa, tapi dia lupa untuk melihat pada dirinya. Ternyata sudah begitu banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kita masing-masing. Kita lihat di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan kata-kata inna a'tainakal kautsar. Kata inna, sesungguhnya kami. Kenapa Allah enggak mengatakan ini di sini, tapi inna? Nah, yang diartikan dengan kami di sini disebut nunul azamah, kata yang menggambarkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, biasanya sesuatu yang diberi sangat berkaitan dengan siapa pemberi. Kalau ada seorang anak SD mengatakan, aku akan berikan kau sesuatu, kita yang mau menerima pasti sudah terbayang, yang ngasih anak SD, apalah yang mungkin dapat dikasih. Tapi ketika yang ngomong misalnya seorang gubernur, aku akan berikan kau sesuatu, pasti yang terbayang di benak kita nggak sama seperti yang kita bayangkan saat yang akan memberinya itu seorang anak SD. Begitu juga kalau yang ngomong seorang menteri, apalagi presiden. Konon lagi yang berkata demikian adalah Malikul Mulk, raja di raja, pemilik alam semesta. Maka keagungan pemberian sangat berkaitan dengan keagungan sang pemberi. Di sini Allah mengawalinya dengan mengatakan inna, untuk memberikan sinyal kepada Rasulullah yang akan menerima pemberian. Pemberianmu ini bukan kaleng-kaleng nih. Pemberian ini adalah pemberian yang menggambarkan betapa agungnya sang pemberi. Inna a'tainaka, kami berikan padamu. Seakan-akan penggunaan kata ka pada ayat pertama ini menggambarkan apa? Ini tak semua orang dapat pemberian seperti ini. Pemberian ini khusus untukmu Muhammad, tidak diberikan kepada yang lain. Barulah
apa objek yang diberi? Allah sebutkan di sini Al-Kautsar. Jamaah rahimakumullah, dalam literatur kitab-kitab tafsir cukup banyak sekali tafsiran yang disampaikan para ulama tentang arti kata Al-Kautsar. Kalau kita rangkum, setidaknya ada 16 pendapat di kalangan para ulama apa arti kata Al-Kautsar ini. Namun saya akan coba untuk menyampaikan pandangan yang paling kuat di antara pendapat-pendapat tadi. Pertama, ada yang mengartikan Al-Kautsar dengan kenabian. Muhammad, jangan kau sedih, kau tak punya anak laki-laki, kau diangkat di nabi. Dan kenabian itu suatu pemberian yang besar. Enggak semua orang dipilih untuk menjadi seorang nabi. Ada yang mengartikan Kautsar itu dengan arti Al-Quran. Kami berikan padamu Muhammad Al-Quran, dan Quran adalah seagung-agungnya pemberian Allah. Ada yang mengartikan Al-Kautsar dengan arti hikmah dan ilmu pengetahuan. Ketika Allah berikan padamu Muhammad hikmah, kebijaksanaan, sehingga kau bertindak tepat, mengucapkan kata yang tepat, ini juga anugerah luar biasa. Ada yang mengartikan Al-Kautsar dengan arti para sahabat. Para sahabat. Coba bayangkan, kesuksesan Nabi dalam berdakwah tidak lepas dari Allah berikan untuk Rasulullah para sahabat yang setia. Jadi kita pun kalau dapat sahabat yang membawa pada kebaikan, ini termasuk di antara arti pemberian yang besar. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar dengan Al-Ata'ul Katsir, pemberian yang banyak. Jadi semua yang baik-baik itu disebut dengan Kautsar. Jadi termasuk jamaah rahimakumullah, perintah solat yang Allah wajibkan pada kita, ini bagian dari pemberian Allah yang agung. Apalagi dalam solat itu ada sujud. Sujud adalah gerakan yang dilakukan hamba yang paling dicintai Allah dari semua gerakan-gerakan yang lain. Makanya kita bersyukur, kita bersujud bukan hanya dalam sujud gerakan solat, tapi ada yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Ini potret gambaran bagaimana dalam pandangan Imam Syafi'i ada 18 ayat sajadah. Dalam pandangan Imam Hanafi 18 ayat sajadah. Berbeda mereka dalam 2 ayat sajadah. Sehingga kalau dihimpun ayat sajadah menurut Syafi'i dan Hanafi ada 19 ayat sajadah dalam Al-Quran. Kita ketika berkesempatan sujud mendengarkan bacaan imam dalam solat, nah ini bagian keutamaan, nikmat besar. Kenapa? Salah satu hikmah besar, tidaklah seorang hamba sujud kecuali Allah angkat derajatnya. Sampai ada sahabat Rasulullah ketika meminta kepada Nabi, Nabi doakan kepada Allah agar aku bersamamu nanti di surga. Nabi tak mengiyakan, tapi apa kata Rasul? Kalau begitu banyak-banyaklah kau sujud. Jadi coba bayangkan, subuh yang seharusnya cuma 2 rakaat, sujudnya kita 4 kali, dengan dibacakan ayat sajadah, itu jadi satu kesempatan emas. Kita juga bukan hanya sekedar dapat pahala, diangkat derajat. Dan dikatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya syaitan sangat membenci manusia yang sujud, apalagi tatkala mendengarkan ayat-ayat sajadah. Dan ketika syaitan melihat manusia sujud di saat dibacakan ayat-ayat sajadah, syaitan berkata, "Ya wailata, celakalah aku. Aku dulu disuruh sujud, tak mau ku sujud kepada Adam. Sedangkan anak-anak Adam membaca ayat
diperintahkan untuk bersujud, mereka bersegera untuk bersujud. Ini satu keutamaan tentunya masuk dalam kategori nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran yang paling populer jamaah rahimakumullah, Kausar diartikan dengan sebuah sungai di surga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu puncak keistimewaan Nabi. Karena nabi-nabi yang lain tak diberikan sungai yang sama seperti yang diberikan untuk Rasulullah. Telaga Kausar. Walaupun para ulama berbeda pandangan, apakah yang dimaksud dengan Nahrul Kausar itu pula yang dimaksudkan Nabi dalam hadis yang lain dengan istilah haud, kolam. Karena nanti ada di antara umat Nabi Muhammad yang mungkin karena amal kebaikannya lebih kurang daripada amal keburukannya, terlebih dulu masuk neraka. Setelah selesai menerima konsekuensi perbuatannya, lantas mereka dikeluarkan dari neraka, mandi di kolam katanya. Apakah kolam itu adalah dimaksudkan juga sungai Al-Kausar? Wallahu a'lam. Tapi sebagian ulama berpandangan demikian, barulah kemudian diperkenankan untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Inna a'tainakal kautsar. Jadi ketika kita sedih, ketika kita dirudung duka karena merasa kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, ayat ini mengajak kita berkontemplasi, melihat pada diri kita saat ini. Ketahuilah, walaupun banyak yang belum kau punya, tapi ketika kita sadar dan kita renungkan yang sudah Allah berikan kepada kita, bahkan terkadang lebih banyak daripada apa yang belum Allah berikan. Dari sinilah muncul nilai kesyukuran. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat kedua. Tatkala kau sadar nikmat yang Allah berikan kepadamu banyak, apa responmu? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kau hanya untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Jadi jamaah rahimakumullah, salat dan kurban adalah bagian dari amal yang dengannya kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi bukan sekedar solat di sini. Menurut para ulama, fasalli li rabbika wanhar diartikan secara khusus sebagai solat hari raya karena disandingkan dengan kata wanhar. Wanhar yang diartikan sebagai menyembelih atau berkurban. Namun penafsiran ini kurang tepat karena surah Al-Kausar diturunkan di Mekah, sedangkan perintah solat Idul Adha turun di Madinah. Jadi kalau kita pahami ini sebagai perintah untuk solat Idul Adha, ini konteksnya enggak cocok, walaupun maknanya kemudian bisa dipahami demikian. Jamaah rahimakumullah, barulah di ayat penutup Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan setawar sedingin untuk Nabi supaya lebih lega dan tenang, tak bersedih. Nabi juga sampaikan hakikat penting. Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, kau sedih akibat ucapan orang yang mengatakan kau akan terputus dari ingatan manusia. Allah membuat sebuah ketetapan. Inna syani'aka, orang yang menghinamu, orang yang mengecammu, orang yang mengejekmu, huwal abtar, justru mereka lah yang akan terputus dari rahmat Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah yang diajarkan Islam. Al jaza min jinsil amal. Hukuman dan balasan yang Allah berikan kepada kita sesuai dan sejalan dengan perbuatan yang kita buat untuk orang. Kita bilang untuk orang, kau terputus. Sebenarnya yang mengejek terputus, dialah yang terputus. Nah, ini juga menggambarkan pada kita bahwasanya kalau seorang itu ingin dikenang, bukan semata-mata dia dikenang ketika punya anak,
secara khusus anak laki-laki. Tidak. Ketika kita hidup di dunia, melakukan banyak kebaikan dan mensyukuri Allah dengan segala amanah yang Allah titipkan pada kita, itu adalah bagian dari cara bagaimana kita tetap abadi dan dikenang orang walaupun setelah tiada. Jadi solat membuat orang dikenang. Coba bayangkan yang biasa berjamaah dengan kita di masjid, begitu dia tak datang, langsung orang-orang mencari, mana si fulan, biasa ada, oh lagi sakit, ayo kita doakan bersama. Si fulan sudah bertahun-tahun sholat bersama, meninggal dunia, enggak dilupakan begitu saja. Ketika duduk berbincang sesama jemaah masjid, dulu kalau masih ada bapak fulan, oh luar biasa dia. Bagaimana kesyukuran dalam bentuk salat, dalam bentuk kurban. Salat adalah simbol baiknya hubungan kita dengan Allah. Kurban adalah simbol baiknya hubungan kita dengan manusia. Inilah dua kunci agar seorang tidak terputus dari rahmat Allah. Jemaah rahimakumullah, berapa juta orang setiap tahunnya berangkat haji dan umroh ke Mekah. Semua orang sampai di Mekah tak sempurna haji dan umrohnya kalau dia tak sempat mengunjungi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tapi berapa banyak orang datang ke Mekah, ada enggak yang nanya, di mana kuburan Abu Lahab? Di mana kuburan Abu Jahal? Di mana kuburan Umayyah bin Khalaf? Orang yang ketika hidup di dunia tampak begitu hebat dan besar, tapi seketika mereka meninggal, masuk tong sampah sejarah, dilipat oleh gulungan sejarah. Bahkan tak ada orang yang mengenang mereka. Paling-paling Abu Lahab pun dikenang gara-gara diabadikan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Walaupun sudah lama masuk neraka, tetap dimaki oleh orang yang hidup di dunia. Na'udzubillah. Tapi begitulah kesyukuran pangkal bagaimana seorang terhindar masuk dalam kelompok huwal abtar, orang yang terputus dari limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Ini adalah satu karunia yang luar biasa yang Allah berikan. Karenanya surah Al-Kautsar ini surah yang patut untuk dijadikan pegangan dan renungan di momen-momen sedih, di momen-momen terluka, di momen-momen kita kecewa. Mungkin kita berharap dapat sesuatu, tapi ternyata Allah berkehendak menetapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Sadarilah, walaupun mungkin kau belum memperoleh satu dan lain hal, namun apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu itu jauh lebih banyak daripada apa yang sebenarnya keinginanmu yang belum Allah penuhi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam surah Al-Kautsar ini, surah langganan kita baca karena pendek, namun maknanya cukup dalam, sehingga bagaimana surah ini sebagai standar kemukjizatan setiap surah dalam Al-Quran. Walaupun 3 ayat, namun punya makna yang cukup dalam dan cukup untuk memberikan prinsip-prinsip penting bagaimana untuk dapat senantiasa dikenang dalam kehidupan. Akhirnya, marilah sama-sama kita tutup majelis ilmu di pagi hari ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
wansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.